Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis jemaat dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKMI Anugerah. Kiranya ibadah kita merupakan perayaan keselamatan dan ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang 2021 yang hanya hitungan jam saja. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Dia yang telah menyertai kita di sepanjang tahun yang penuh dengan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kehilangan dan kepahitan di tengah pandemi yang belum usai ini. Tapi Dia juga yang telah mengaruniakan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga di tengah kesulitan kita dapat bersatu dan bertekun satu sama lain, dan dimampukan untuk tetap beribadah kepadanya dan mengucap syukur di dalam segala hal. Mari mengingat kembali akan penyertaannya yang sempurna, pemeliharaannya yang tiada putus-putusnya, dan ucaplah syukur kepadanya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudaraku, marilah dengan penuh rasa syukur kita masuk ke hadirat-Nya sambil menghitung berkat-berkat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, nama segala nama. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ambil dari Filipi pasalnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Allah Bapa sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita agungkan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang bertakhta di dalam ibadah ini, di atas pujian umatnya. Mari kita agungkan Dia. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Yesus, Yesus Tuhan. Kebenarannya memerintah surga bumi, selamanya agung selamanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Yesus, Yesus Tuhan. Kebenarannya memerintah surga bumi, selamanya agung selamanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji
Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat berilah kepadanya. Puji Dia, puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara, satu hal yang membuat kita tenang dan tentram adalah dengan tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Mari kita menyambut firman-Nya yang akan diberitakan pada hari ini dengan memuji Dia, Bapa yang kasih setia-Nya terus menopang kita sampai hari ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia, tenang jiwaku bersamamu. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita bersama belajar dan menikmati firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya pada malam tahun baru ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman yang akan bersama-sama kami renungkan, bersama-sama akan kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Kitab Rut, pasal yang pertama, ayat 16 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat yang ke-22.
Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, dan turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu foto yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak, Ibu semua. Ini dia fotonya. Ini adalah artis Korea yang bernama Suli. Dia pernah berperan sebagai cucu pengusaha Hotel De Luna pada tahun 2019. Tetapi sayangnya di tahun 2019 pun dia bunuh diri. Suli ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh manajernya. Diduga alasannya sih kematiannya merupakan depresi yang diderita selama ini. Ditambah dengan tekanan dari netizen yang terus menjadikannya target bulian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya benar-benar mengakui bahwa hidup di dunia ini seperti roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita terbalik, dan kadang kita menjumpai rel yang lika-liku. Dalam hidup akan selalu kita jumpai yang namanya masalah, pencobaan. Masalah dan pencobaan akan selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Baik itu di dalam dunia pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Baik itu masalah sekolah ataupun masalah di dalam pribadi kita sendiri. Tidak heran. Hal-hal ini membuat kita tertekan, membuat kita frustasi, stres tingkat dewa, dan akhirnya dapat mengiring kita ke dalam hal-hal yang negatif. Bunuh dirilah, mabuk-mabukanlah, jadi orang yang antisosial, menarik diri dari komunitas, menjadi pribadi yang masa bodoh kalau ada masalah, ya udahlah lewat aja lah. Atau menjadi pribadi yang terlalu mengasihani diri. Oh, masalah, kenapa kau datang? Gara-gara masalah hidup saya jadi pahit, hidup saya buruk rupa. Sungguh hidup yang sangat menyedihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tak hanya kita di zaman sekarang yang mengalami demikian. Beribu-ribu abad yang lalu pun, orang-orang zaman dulu juga merasakan pahitnya, kompleksnya hidup ini. Contoh aja. Ada seorang wanita tua yang menyedihkan hidupnya. Siapakah dia? Ya, Naomi dari kitab Rut yang telah kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah peta. Di peta ini kita bisa melihat di mana letaknya Betlehem. Pada masa itu Naomi tinggal bersama dengan suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion di Betlehem. Tetapi suatu waktu di Betlehem terjadi kelaparan yang besar. Akhirnya membuat Naomi dan keluarganya harus pindah. Mereka harus meninggalkan Betlehem. Mereka bergegas pindah ke daerah Moab yang menurut mereka aman. Untuk mereka bisa bertahan hidup. Namun singkatnya ceritanya apa yang terjadi? Ketika mereka mulai menetap di Moab, Naomi terpaksa harus kehilangan suaminya. Dan itu membuat hatinya sedih. Lalu selang 10 tahun yang mendatang, Naomi lagi-lagi harus kehilangan 2 orang anak yang dia cintai. Sungguh pengalaman hidup yang menyedihkan dan melukakan hati. Dari duka yang Naomi alami, menumbuhkan rasa sakit yang mendalam. Rasa sakit yang diiringi dengan kesepian dan tak tahu harus melakukan apa lagi. Sehingga dari perasaan inilah dengan tegas dia berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan yang pahit padaku, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dialami oleh Naomi ini sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan. Seringkali kita sebagai manusia yang terbatas, ketika kita juga mengalami masalah, apa yang kita katakan? Itu pengalaman yang buruk, itu pengalaman yang menyakitkan. Kenapa Tuhan menggantungkan masalah padaku? Kenapa Tuhan membuat hidupku jadi buruk? Itu adalah hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
ada seorang anak. Cerita seorang anak perempuan, dia berkata demikian, Lause, bagi saya tahun ini adalah kutukan buat saya, Lause. Lalu seorang Lause itu berkata, boleh saya dengar ceritanya? Anak perempuan itu berkata, awal 2021 saya harusnya menikah, tetapi pacar saya selingkuh dengan orang lain. Lalu saya memutuskan untuk pergi dari kota A dan kembali ke rumah orang tua saya. Tapi gara-gara saya kembali ke rumah saya, papa saya meninggal karena tertular COVID dari saya. Saya nggak bisa memberi penghormatan terakhir buat papa. Saya kurang lebih harus karantina dan dirawat di rumah sakit. Karir saya merosot, hampir di PHK karena perusahaan saya juga sedang mengalami masalah seperti digantungin. Malah saya juga harus membiayai sekolah adik saya, juga harus membiayai keluarga saya. Uang saya jadi hampir habis, tabungan saya menipis. Entah saya harus apa dan bagaimana, Lause. Tempat saya bertanya, saya salah apa Tuhan? Saya melayani Engkau, saya percaya Engkau, saya beribadah. Tapi kenapa Kau mendatangkan masalah dan membuat hidup saya buruk? Rasanya seperti kehilangan akal sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rasa sakit, pahit, kecemasan, masalah-masalah lalu yang buruk yang mengganggu kita dapat mengaburkan persepsi kita tentang Tuhan, membuat kita berani bertanya, kenapa Tuhan? Secara terus-menerus dan akhirnya kita kecewa. Muncul keegoisan yang membuat kita buta akan penyertaan Tuhan yang jauh lebih besar. Ini menjadi masalahnya. Naomi yang percaya akan kedaulatan Allah dalam hidupnya sekejap buram karena masalah yang ia lalui itu buruk. Ia tidak sadar di tengah-tengah hal yang buruk Tuhan menyertai dia dengan memulihkan Bethlehem dari kelaparan dan memberi hikmat kepada dia untuk kembali ke Bethlehem dan menghadirkan Ruth untuk menemani hidupnya. Tanpa intervensi, tanpa penyertaan Allah dalam masalahnya, Naomi mungkin tidak akan bertahan hidup untuk melewati masalahnya dan tidak akan juga mendapatkan keturunan yang luar biasa, mulai dari Obed kakeknya Daud hingga Yesus Kristus. Ternyata dalam kebingungan kita menghadapi setiap masalah kita, di masa lalu ataupun masa sekarang, semuanya ini adalah panggung di mana kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Inilah cara Tuhan mengerjakan rencana. Jangan biarkan kita buta akan penyertaan Tuhan di tengah masalah atau masalah-masalah lalu yang pernah kita lewati itu menyakitkan hati kita. Biarlah ketika kita ada masalah, kita menjadi seperti Daud yang melawan Goliat. Dia tidak lari, dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar ketimbang Goliat. Seperti Yeremia juga, yang kena mental breakdance dari bangsa Yehuda, membuat dia frustasi, tetapi dia diingatkan Tuhan untuk mengingat janji Tuhan, sebab Tuhan menyertai dia, sehingga dia kuat dan bertahan menghadapi bangsa Yehuda. Kembali ke judul khotbah yang telah diberikan kepada saya. Haruskah masa lalu yang buruk, masalah-masalah yang dilalui, atau masalah yang telah dihadapi di tahun 2021 ini haruskah dibuang? Jawabannya adalah semua yang buruk bukan berarti tidak menjadi berkat dalam sejarah hidup kita. Semua yang buruk bisa menjadi teropong di mana kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lalu pertanyaannya adalah apa aplikasinya buat kita di zaman now ini? Aplikasinya adalah ketika ada masalah, kita, saya, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah,
Kita bukan dipanggil untuk menjadi pribadi yang masa bodoh. Masalah ada, masalah lewat. Atau pribadi yang menjadi orang yang terlalu mengasihani diri, masalah ada, hidup saya pahit. Tetapi ketika ada masalah, kita dipanggil untuk tidak egois. Sehingga kita tidak buta melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena penyertaan Tuhan itu seperti payung. Bapak Ibu, ini saya ingin menunjukkan Bapak Ibu sebuah payung. Ya, kita tahu payung fungsinya adalah untuk melindungi kita dari hujan. Namun, payung ini tidak menjamin kita 100% tidak basah, tidak kena percikan air hujan. Tetapi payung ini membantu kita untuk bertahan sampai ke tempat yang ingin kita tuju. Bapak Ibu, begitu juga dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita lepas 100% dari masalah. Tetapi penyertaan Tuhan membuat kita bertahan untuk menghadapi masalah. Penyertaan Tuhan membuat kita menjadi kuat dan hingga kita menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami ketika kami menghadapi setiap masalah, terkhususnya di tahun 2021. Tuhan, pada malam hari ini kami juga meminta ampun pada Tuhan. Kiranya Engkau menganugerahkan belas kasihan-Mu. Seringkali kami buta akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah masalah yang ada. Seringkali kami tidak melihat bahwa masalah adalah satu panggung di mana kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa untuk memperbarui hidup kami menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih lagi mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, sebentar lagi kami akan menghadapi tahun yang baru, tahun 2022. Kiranya Engkau menganugerahkan kami hati yang tidak egois, melainkan hati yang selalu melihat penyertaan Tuhan apapun itu masalahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami percaya Tuhan mendengar setiap. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oh haleluya Yesusku, Kau buktikan setiamu, kuat dan teguh hatiku. Oh haleluya Yesusku, ku kan tinggikan namamu, Engkau sumber pengharapan, Kau sukacitaku. Caramu tak terselami pikiranku, kuasamu nyata dalam setiap musim di dalam hidupku. Tak satu pun mampu goyahkan hatiku, meski badai menerpa aku tak takut. Saat ku hilang arah, Kau teguhkan hatiku, aku bertahan. Oh haleluya Yesusku, Kau buktikan setiamu, kuat dan
Saudaraku, kita hanyalah bejana-bejana tanah liat yang rapuh, yang tanpa anugerahnya mustahil kita menjadi bejana untuk hormat dan kemuliaan namanya. Mari kita melewati 2021 dan memasuki 2022 dengan satu doa kerinduan, yaitu agar hidup saudara dan saya membawa kemuliaan baginya, menyenangkan dan memuaskan Dia saja. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Pulanglah dan praktekkan kebaikan hati di dalam kehidupanmu. Maka kebahagiaan yang Kristus sediakan menjadi bagian di dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Dipuji
Ku